Ini kisah tragis dari ojol 5.000. Ya, ojol 5.000 sempat customernya atau yang pesan GoFood ini suuzon. Akhirnya dengan adanya realita dan melihat video gua, akhirnya timbullah komentar seperti ini. Dan juga ada ojol yang kesulitan untuk membiayai sekolah anaknya. Bahkan juga ada anak ojol yang mana putus sekolah ataupun nunggak biaya sekolah ataupun uang sekolahnya. Ada yang nunggak di sekolah karena bapaknya belum punya uang dan tidak dapat uang balik dari narik alias ngojol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini gue akan coba men-sharing lagi tentang keseharian ojol. Ini sekali lagi gue jelaskan buat kalian ya, gue tidak akan bikin masalah tentang gacor, tentang trik 30 trip, tentang trik itu gue nggak bakalan, karena itu setelah gue lakuin di beberapa tahun lalu, di 2021, 2022, 2023, 3 tahun. Dan gue pernah juga mengalami hal seperti si Juple yang dapat 400, 4,5 atau 500 ribu sehari, sering tupo-tupo. Tapi gue nggak bakal, ya disclaimer ya, gue nggak bakal membahas itu, karena itu akan gue bahas apabila kondisi sudah mulai stabil. Tapi dengan keadaan sekarang, ya, ini keadaan sekarang, mungkin hanya 5% para ojol yang bisa mendapatkan di atas 250 atau 300 sehari. Atau ojol-ojol curang yang main fake GPS, yang main member, yang pakai titik-titik ilegal, yang HP-nya di root, dan lainnya. Ya, karena gue sering dapat anak-anak itu di jalanan, dapat 300, 3,5, tapi dilihat handphonenya, dia ada komunitasnya, dia ada laporannya kepada siapa. Nah, tapi yang untuk murni, ya tahu sendiri sekarang gimana. Lu wajib ikut slot, lu ikut sekali lu ikut slot, lu bakal dikasih seperti itu, yang lainnya lu dianyepin dan lainnya. Dan semakin tragisnya dunia ojol sekarang, anak-anak ojol sekarang, ya bahkan customer yaitu yang mesan makanan atau GoFood pun sempat merasa suuzon dengan anak ojol, yang mana mereka udah bayar mahal, udah bayar lebih, kok tiba-tiba ojolnya cuma dapat 5.000. Dan juga ada di komentar gua bilang bahwa dia susah, udah mulai kesulitan untuk membiayai anaknya sekolah. Ya, lu bayangin ya, anak untuk masa depan, yang mana nanti di hari tua anaknya penolong, tapi berhubung kerja bapaknya ojol dan juga susah bawa uang untuk pulang hanya untuk makan hari-hari dan bensin, dan juga untuk makan jalan bapaknya dan pulang mendapat uang nggak seberapa, sering mengalami nunggak uang sekolah, nunggak uang pendidikan. Bahkan mungkin dikatakan ada mungkin yang terpaksa putus sekolah karena tingginya biaya sekolah, belum lagi uang jajan seharian, sedangkan bapaknya hanya ojol dengan pendapatan mungkin hanya 50 ataupun 100. Dan itu harus dibagi-bagi untuk kebutuhan pokok di rumah ya, untuk makan sehari-hari, belum lagi kontrakan dan lainnya. Nah, sekarang gue akan bacakan ini sebuah komentar yang mana semakin gue bikin video seperti ini membuka mata tentang kejadian para ojol-ojol sekarang ya. Itu mungkin kejadiannya di Jakarta oke lah ya. Untuk ukuran Jakarta, gue akuin kalian mungkin bisa makmur karena masyarakatnya banyak, ada stasiun, ada halte busway, ada terminal, ada goret instan di stasiun ya. Jadi alternatifnya, walaupun lu ngantri berjam-jam, setidaknya lu bisa dapat duit, lu bisa dapat orderan, dapatkan penumpang goret melalui pemain goret instan atau Grab Now. Atau lu main slot ya, slot goret yang berebutan itu, tapi kadang-kadang cepat juga habisnya. Atau lu main GoFood slot yang mana banyaknya di kawasan-kawasan mahasiswa, tempat-tempat anak kuliah seperti di Binus, di apa itu, tempat yang banyak spot-spot GoFood yang yang tinggi lah, tinggi orderannya. Ataupun Gosen juga banyak seperti Mangga 2, di Jelambar, di daerah Pesing dan lainnya, itu tempat stop-stop Gosen. Tapi untuk di daerah bagaimana? Yang penduduknya kurang dari 1 juta jiwa atau hanya ratusan ribu. Nah, itu seperti apa? Itu nggak bisa kita itu kita nggak bisa kita jabarkan pendapatannya sesuai dengan pendapatan Jakarta. Oke, tanpa babi bu lagi ya, kita akan coba untuk menjabarkan sebuah ini ada sebuah dari curhatan dari para ojol yang mungkin susah ya kita
telaah, tapi ini benar-benar terjadi. Tapi sebelumnya gue akan bacain dulu dari seorang pemesan dari GoFood ya, yang mana dia sempat suzon dengan ojolnya, tapi setelah melihat video gua, terus dia mengirimkan komentar seperti ini. Ini dari Devina Maharani 7683 ya. Ya, ini dia ngomong seperti ini. Barusan mesen GoFood sambil makan, lihat HP, nggak sengaja lihat konten ini. Jadi lihat konten gua yang bilang, oh ya masalah ojol sebelum-sebelumnya. Nah, dia bilang nih, tadi pas driver sampai drivernya basa-basi nanya bayarnya pakai GoPay ya. Kita udah hafal sih, biasanya tujuannya menaruh iba ke pemesan biar dikasih tips cash karena rata-rata ngakunya nggak punya uang cash buat beli bensin. Kita cairin GoPay di ATM mesti ada pecahan 50.000. Sedangkan orderan dari 8 pagi katanya belum dapat 50.000. Hello, kerja dari pagi 50.000 nggak dapat. Siapa yang percaya cerita model gitu kan? Saya beranikan diri bertanya lebih dalam dan si driver menunjukkan jumlah tarikan dan total pendapatan yang jujur. Saya nggak terlalu mengerti dan saya lihat cuma nominal pendapatan hari 40.000, berarti kurang dari 10.000. Langsung saya merasa nggak enak dan sudah agak ketus. Tadi saya compare di aplikasi pemesan, saya bayar ongkosnya tuh 16.000 cuma untuk ongkirnya saja karena restonya pun juga dekat banget. Yang saya heran, kok driver terima hanya 5.000 rupiah. Perasaan saya sebagai pemesan kok saya kasihan, tapi ya kesal, jadi nggak enak kalau nggak dikasih tips. Untuk seporsi ketoprak di ujung gang biasa saya beli langsung 16.000. Via ojol jadi 21.000. Total yang harus saya keluarkan 47.000. Bukannya pelit, tapi ini nggak adil buat abang ojolnya karena cuma dapat uang 5.000 plus tip 10.000. Dan sebagai customer sangat overpriced. Tolong manajemen Gojek, bisnis model apa yang kayak ini coba. Tuh. Itu buat abang-abangnya ya. Abangnya jujur dikatakan modus minta uang tips. Karena banyak sekarang ojol-ojol tuh ngemis, yang ngemis tip, ngasih uang parkir dan lainnya. Yang dulu ojol-ojol ini itu meledek anak-anak TikTok kayak Setport, joget-joget, atau anak durian sawit tuh pakai jaket ojol rame-rame sambil joget, dibilang, "Oi, lu ngemis, lu mendingan lu ojol lu." Tapi mereka sekarang pendapatan mereka gimana? Penghasilan mereka gimana? Jauh lebih daripada anak-anak ojol yang bilang lu ngemis. Kan kebalikan, sekarang banyak ojol yang ngemis. Ya, lihat aja berseliweran di media sosial. Ya, dia minta uang tips, dia minta uang parkir sama penumpangnya, customernya atau yang mesennya, langsung di screenshot dan disebarkan di media sosial. Berikut dengan nama ojolnya dan platnya udah kelihatan. Ya, jadi untuk gue gini, kalau emang lu mau ngomong mendingan via verbal, jangan di chat, takutnya di screenshot atau melalui telepon. Gimana Kak? Kadang kita masuk ini bayar, itu aja nggak apa-apa. Tapi kalau bilang seperti ini tambah yang kemarin minta beli susu dan lainnya, jangan. Dan ini kasus yang kedua, ini tentang seorang ojol yang merasa kesulitan untuk membayar sekolah untuk biaya anaknya. Ya, anaknya sampai mungkin bisa dikatakan mungkin putus sekolah atau nunggak uang sekolah dan lainnya. Ini kasihan banget loh. Ini kita bacakan ya. Ini pesan komentar dari yang penonton gue juga, namanya itu Biji Salak. Hanya satu kalimat untuk yang punya kuasa. Gue sudah sulit bayar sekolah anak. Terus gue jawab seperti ini. Ini melalui survei dan pengamatan yang gue lihat sehari-hari. Nggak lo aja bang. Banyak anak-anak ojol nunggak biaya sekolah, bahkan terpaksa putus sekolah karena nggak ada biaya. Ada yang kontrakan nunggak, ada yang nggak jadi nikah karena keluarga si cewek takut nasib dan masa depan putrinya. Yang ada yang kelaparan 2 hari sampai meninggal waktu antri GoFood di Medan. Ada yang bundir di Probolinggo, Palembang, Kepri, Malang, dan lain-lain. Ada juga yang ojol yang nabrakin diri ke kereta dan lain-lain. Tragis bang, gua segini buat masa depan juga, bukan pamer akun tupo, gacor dan lainnya. Juple aja si Juple ya, ojol Bogor setiap hari itu penghasilan 400 sampai 500.000 sehari, dan tripnya 30 trip bahkan lebih ya sehari-hari. Dia berhenti jadi ojol dan ngevlog jadi
dan juga berhenti ngevlog YouTube ojol. Lu lihat udah setahun lebih Juple itu tidak ngojol dan tidak bikin vlog ojol lagi, nggak ada. Yang bilang, halo salam satu aspal, gimana kabar kalian? Tidak ada lagi. Tiada banding, tiada tanding, one and only. Udah tidak ada lagi. Satu lagi si Paung, ojol sopiput, ya udah berhenti juga dia ngojol. Ya, dua contoh di atas itu lebih makmur dan lebih gacor dan juga petarung jalanan yang berpenghasilan 400, 4,5, 500 dengan kelokatan murni yang keluar jam 4 pagi sampai jam 8 malam seperti si Juple itu udah mengatakan stop dan berhenti jadi ojol. Dia cuma merasakan ojol 7 tahun dari 2017 sampai 2024. Apa kabarnya dengan kalian udah 8 tahun 9 tahun jadi ojol, gimana ya itu. Nah, dan pertanyaan gue gini, kapan ya kita seperti dua orang di atas? Ya, lihat ojolnya Juple dulu kusam, kucel. Sekarang lihat gemuk, berisi, hidupnya teratur. Apakah kalian para ojol nggak ingin seperti dua contoh di atas? Ya, yang kalian sering nonton videonya Juple yang bangun jam 3 subuh, dia sholat subuh di jalan, ya kan? Dia nggak sholat di rumah, dia jalan. Dia jam 3, jam 4 dia udah keluar karena dia di Bogor untuk mengantarkan orang-orang yang kerja ke Jakarta ke stasiun Bogor atau ke halte busway-nya Bogor yang jurusan antar kota. Itu pekerjaan si Juple pagi-pagi. Gak heran jam 12 siang dia udah dapat duit sekitar 2,5, 200 karena dia nggak ada henti. Tapi sekarang dia udah stop, dia udah berhenti jadi ojol. Dan sekarang buat kalian itu aja, ojol apakah untuk full atau untuk sampingan? Dan apakah kita akan bertahan dengan pendapatan seperti ini yang harganya cuma dihargai 5.000, yang mana lu tahu sendiri ya, ojol itu menaruhkan nyawa loh ya, hujan badai nyawa, naik turun mall, naik turun gedung ya, tapi dengan ada sistem slot cuma dihargai 5.000. Paket ya, dibikin paket 2 atau 3 seperti multisen, ada paketnya tuh 2 bejibun, taruh di gini taruh situ. Rata-rata yang pakai multisen ngambil 3 paket, cuma 1 paket yang diambil, 2-nya kada berat di cancel atau 1 di cancel. Dan jaraknya pun kayak GoFood Multi ya, yang mana jarak kedua dan ketiga itu dekat, dikasih cuma Rp2.000 saja atau Rp5.000 saja. Nah, semakin tipisnya harga, semakin turunnya harga, bagaimana nasib ojol ini ke depannya ya. Mungkin sekarang orang-orang yang merdeka yang bilang 300 bang, 400 gua masih bisa, itu loh hanya mungkin 5% atau 10% dari semua ojol-ojol di Indonesia. Tapi lihat yang lain, tragis yang lain, seperti yang di Medan beberapa waktu lalu, tahun lalu ya, nggak makan 2 hari dalam keadaan kelaparan, ngantri GoFood, ngantar makanan. Apa nggak ada teman-temannya tuh yang menyumbang 1.000 untuk membelikan nasi serba 10.000 biar perutnya diisi dalam perut kosong, hingga mengembuskan nafas terakhir. Di Probolinggo umur 31 tahun gantung diri gara-gara sepinya orderan. Belum lagi kemarin di Palembang, di Kepri dan lain-lainnya. Ada juga gue udah berita ojol nabrakin diri ke kereta yang lagi lewat di Jawa. Gue nggak tahu daerah mana, tapi ada infonya ke gue kala itu. Itu bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian dengan keadaan seperti ini sekarang? Ya, apakah kita akan mengikuti jejak si Juple atau mencari pekerjaan lain? Ataupun bagi kalian yang muda-muda yang umurnya masih bisa untuk mencari pekerjaan dan juga sarjana, sayangi ijazahmu, segera lamar pekerjaan biar setiap tanggal 25 atau awal bulan kalian menerima gaji tetap dan hidup kalian makmur dan juga terjamin ke depannya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos, and ciao.